Di banyak sudut dunia Islam, sebuah fenomena perlahan tumbuh. Diam-diam, tapi pasti. Fenomena yang tak selalu terlihat oleh mata biasa, namun terasa jelas oleh siapa saja yang mau berhenti sejenak dan mengamati. Kita menyaksikan masjid-masjid yang megah, majelis ilmu yang semakin ramai, dan identitas keagamaan yang semakin lantang diucapkan. Tetapi di balik itu semua, ada sesuatu yang retak. Retak halus yang berjalan di bawah permukaan. Retakan itu muncul dari satu kata yang semestinya menjadi payung pemersatu. Aswaja. Label yang dulu lahir untuk menyatukan, kini perlahan bergeser menjadi garis pembatas antara kami dan mereka. Antara yang benar dan yang sesat, antara saudara dan musuh. Dan retakan itu semakin lebar tiap kali seseorang berdiri dengan penuh keyakinan, mengangkat identitas keagamaan, lalu menurunkannya menjadi alat untuk menghakimi sesama. Hari ini, kita akan masuk lebih dalam, menelusuri akar dari paradoks ini. Bagaimana sebuah klaim keaslian, justru bisa berubah menjadi sumber perpecahan. Dan mengapa semakin kencang seseorang meneriakan saya ahlu sunnah wal jamaah, semakin sering pula keluar vonis-vonis yang merobek persaudaraan. Fenomena ini nyata, ada di sekitar kita, dan pada titik ini mungkin sudah saatnya kita bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Coba kita jujur pada diri sendiri. Kita semua pasti pernah lihat kan? Buka saja kolom komentar video pengajian di media sosial. Cuma karena beda cara kunut subuh, beda pandangan soal maulid Nabi, atau soal tahlilan, tuduhan-tuduhan keji begitu gampangnya dilontarkan. Kalimat seperti, ini bukan ajaran aswaja, dasar ahli bid'ah, perbuatan kufur, seolah diucapkan tanpa beban sama sekali. Klaim sebagai penjaga kemurnian aswaja, seringkali bukan ditunjukkan dengan dalamnya ilmu atau mulianya akhlak, tapi dengan seberapa keras mereka menyingkirkan orang lain yang tidak 100% sama dengan kelompoknya. Ironisnya, mereka yang mengaku pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang notabene pilar akidah aswaja, justru bisa dituduh sesat oleh kelompok lain yang sama-sama ngaku aswaja sejati. Identitas yang harusnya jadi payung teduh, malah diperebutkan dan jadi alat pukul demi kepentingan kelompok. Ini adalah sebuah kesalahpahaman yang fatal. Sebuah klaim tanpa isi. Mereka kibarkan bendera aswaja, tapi praktiknya justru mirip sifat kaum Khawarij zaman dulu, yang enteng saja mengkafirkan sesama muslim karena beda pemahaman. Inilah masalah besar di depan mata kita, cermin yang retak, yang menampilkan wajah umat yang gemar melukai dirinya sendiri, atas nama kesucian. Mungkin ada yang berpikir, ini kan cuma debat kusir di dunia maya. Tapi jangan salah, ini bukan masalah sepele. Sikap gampang mengkafirkan, atau takfir, adalah racun yang merusak fondasi terpenting Islam, Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ia merobek-robek jalinan kasih sayang yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Coba bayangkan, gimana kita mau bersatu menghadapi tantangan zaman kalau di dalam rumah sendiri kita sibuk saling tuding dan saling vonis neraka? Fenomena ini bikin Islam terlihat di mata dunia sebagai agama yang penuh kebencian dan sibuk dengan konflik internal. Citra Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, jadi luntur gara-gara ulah segelintir orang yang merasa paling benar. Dan yang paling parah, praktik ini sama sekali nggak mencerminkan akhlak para ulama salafus syalih dan imam besar aswaja. Imam Al-Ghazali, yang bergelar Hujjatul Islam, atau argumen Islam, sangat prihatin dengan fenomena ini di zamannya. Beliau sampai menulis kitab khusus, Faisyalut Afrikah Bainal Islam was Zindikah, untuk meluruskan betapa bahayanya sikap gegabah memvonis kafir. Beliau menegaskan, kesalahan membiarkan 1000 orang kafir hidup, karena hati-hati, itu jauh lebih ringan daripada kesalahan menumpahkan darah seorang muslim karena tuduhan kafir yang keliru. Nah, kalau para ulama panutan kita saja sebegitu hati-hatinya, kenapa kita yang ilmunya sejengkal ini berani lancang? Setelah melihat semua kekacauan ini, satu hal menjadi jelas. Masalahnya bukan pada perbedaan pendapat, bukan pada kunut, bukan pada tahlilan, dan bukan pada maulid. Masalahnya jauh lebih dalam. Ada sesuatu yang hilang dari cara kita memahami identitas yang selama ini kita banggakan. Kita menyebut diri aswaja, tapi apakah kita benar-benar tahu apa yang kita maksud? Kita membela nama besar aswaja. Tapi apakah yang kita bela itu ajarannya? Atau sekadar ego kelompok? Di titik inilah, kita perlu berhenti sejenak, menurunkan suara, dan meninjau kembali fondasi yang selama ini kita anggap sudah kokoh. Karena sebelum kita bisa memperbaiki perpecahan ini, kita harus memahami satu hal mendasar.
Apa sebenarnya makna menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bukan versi media sosial, bukan versi kelompok tertentu, tapi versi yang benar-benar bersumber dari warisan para ulama dan jejak awal Islam itu sendiri. Jadi, solusinya kita harus kembali ke pertanyaan dasar, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Aswaja yang sesungguhnya? Aswaja itu bukan partai politik, bukan klub eksklusif, bukan juga merek dagang yang bisa diklaim seenaknya. Aswaja adalah sebuah manhaj, metodologi berpikir dan bersikap dalam beragama yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan jejak para sahabat. Esensi manhaj ini ada pada beberapa prinsip utama. Pertama, tawasud, yaitu moderat, ambil jalan tengah, tidak ekstrim kaku atau terlalu longgar. Kedua, tawazun, yaitu seimbang dalam segala hal, termasuk menyeimbangkan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dengan dalil akli atau akal. Dan yang paling penting untuk topik kita adalah prinsip tasamuh, yaitu toleransi. Tasamuh artinya berlapang dada dan menghargai perbedaan di ranah furu'iyah, atau cabang-cabang agama, selama tidak menyentuh usuluddin, atau pokok-pokok akidah. Para imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, beda pendapat dalam banyak hal, tapi mereka tidak saling mengkafirkan. Mereka justru menunjukkan adab dan rasa hormat yang luar biasa. Inilah ruh aswaja yang sejati, menyatukan, bukan memecah belah, merangkul, bukan memukul. Sikap gegabah mengkafirkan bukan cuma merusak persaudaraan, tapi juga jadi bumerang buat si penuduh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan peringatan yang super keras dalam banyak hadis. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, apabila seseorang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka sungguh tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya, kalau orang yang dituduh ternyata di mata Allah bukan kafir, maka stempel kafir itu akan kembali ke yang menuduh. Ini pertaruhan iman yang menurut saya sangat ngeri. Para ulama menjelaskan, vonis kafir itu punya konsekuensi hukum dan sosial yang sangat berat. Pernikahannya bisa dianggap batal. Dia tidak bisa mewarisi dan diwarisi, jenazahnya tidak disolatkan, dan banyak lagi. Karena dampaknya sebesar itu, wewenang menjatuhkan vonis kafir, bukanlah hak pribadi, melainkan hak institusi ulama yang kompeten, seperti Majelis Ulama, setelah lewat penelitian dan tabayun yang super teliti. Itu pun sebagai jalan terakhir, bukan langkah pertama yang diambil. Imam Al-Ghazali memberikan kaidah emas dalam hal ini. Keimanan seseorang yang sudah terbukti secara yakin, tidak bisa dihilangkan hanya karena keraguan. Selama perbuatan atau ucapannya masih bisa ditafsirkan baik, atau masih ada perbedaan pendapat ulama tentangnya, kita dilarang keras menjatuhkannya ke jurang kekafiran. Berikut ini, ada beberapa kesalahpahaman yang jadi biang kerok fenomena ini. Yang pertama, salah paham soal konsep bid'ah. Banyak yang mengira, semua hal baru yang tidak ada di zaman Nabi, itu mutlak sesat. Padahal, para ulama membaginya, ada bid'ah hasanah, yang baik, dan bid'ah dolalah, yang sesat. Mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf, membangun menara masjid, pakai pengeras suara, itu semua hal baru, tapi bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, salah paham soal taklid atau ikut ulama. Mengikuti nasihat kiai atau ulama, itu bentuk adab, bukan fanatisme buta. Penyakitnya adalah ketika kita fanatik pada satu kelompok sambil menolak mentah-mentah ulama dari kelompok lain. Aswaja yang sejati, justru mengajarkan kita untuk hormat pada semua ulama yang ilmunya bersambung ke Rasulullah, walaupun mereka punya pandangan yang berbeda. Yang ketiga, sulitnya membedakan antara kritik ilmiah dengan tuduhan kebencian. Mengkritik pemikiran dengan dalil dan argumen, itu bagian dari tradisi intelektual Islam. Tapi, melabeli orangnya langsung dengan sebutan kafir atau ahli neraka, hanya karena beda pendapat, itu sudah masuk kategori zalim. Coba kita pakai logika sederhana. Kalau mau bangun rumah saja kita butuh validasi dari arsitek ahli, kalau mau tahu penyakit saja kita butuh diagnosis dokter spesialis, kenapa untuk urusan paling fundamental, urusan surga neraka, urusan iman kufur seseorang, kita malah berani memvonis tanpa ilmu dan otoritas? Bukankah ini sebuah kelancangan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita seolah-olah mengambil alih hak prerogatif Tuhan untuk menghakimi isi hati dan takdir akhir seseorang. Pada akhirnya,
Menjadi seorang aswaja sejati itu bukan soal seberapa lantang kita teriak, dan bukan juga soal seberapa tajam lisan kita menghakimi orang lain. Menjadi aswaja itu adalah tentang seberapa dalam kita meneladani akhlak Rasulullah. Seberapa kuat kita pegang prinsip moderat, tawasud, toleran, tasamuh, dan seimbang, tawazun. Menjadi aswaja itu berarti menjaga lisan dari melukai hati saudara seiman, dan menyebarkan Islam dengan wajah ramah, bukan amarah. Mari kita kembalikan aswaja ke esensinya. Kita buktikan keaswajaan kita dengan meneladani kemuliaan akhlaknya, bukan dengan mewarisi sifat gampang menghakimi. Biarlah lisan kita basah karena zikir dan nasihat yang menyejukkan, bukan kering karena umpatan yang memecah belah. Mari jadi muslim yang kritis, tapi tetap santun dan penuh kasih.